Eh, Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Kada and Sparse, a Low Decomposition Method for Large Scale Circuit Transient Analysis. Dengan anggota kelompoknya itu ada Alero Divan dengan 5K962, ada Zafira Faras dengan 5K76, ada Madun Chan dengan 5K93. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode dekomposisi LU and Spark. Di presentasi ini akan membahas pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi simulasi sirkuit skala besar melalui teknik dekomposisi matriks yang dioptimalkan. Di sini kita akan mengeksplorasi konsep unsparsing, implementasi algoritma, dan hasil eksperimen yang menunjukkan keunggulan metode ini dibandingkan dengan pendekatan konvensional dalam simulasi sirkuit kompleks. Next. Untuk latar belakang, yang pertama pentingnya simulasi sirkuit. Simulasi sirkuit menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi VLSI memungkinkan pengujian dan validasi desain yang kompleks. Lalu ada tantangan komputasi. Bagian yang paling memakan waktu dalam simulasi adalah evaluasi elemen dan solusi linear dengan komputasi solusi linear tumbuh lebih cepat daripada ukuran sirkuit. Lalu ada keterbatasan paralelismenya. Untuk solver konvensional memiliki paralelismenya rendah untuk sirkuit besar, membatasi kemampuan untuk memanfaatkan arsitektur komputasi modern. Next. Permasalahan dalam simulasi. Hambatan solver linear tradisional. Dekomposisi LU konvensional menjadi hambatan utama untuk simulasi sirkuit skala besar karena kompleksitas komputasi yang tinggi dan keterbatasan paralelismenya. Metode ini menjadikan tidak efisiensi ketika ukuran matriks meningkat secara signifikan, seperti yang terjadi pada sirkuit kompleks. Lalu ada keterbatasan metode sebelumnya. Metode ini, metode relaksasi ini bentuk gelombang yang menghadapi masalah stabilitas dan keandalan, terutama untuk sirkuit dengan karakteristik nonlinear yang kuat. Metode ILU atau incomplete LU hanya sebagian memanfaatkan optimasi yang mungkin dilakukan meninggalkan ruang untuk peningkatan efisiensi. Next. Lalu ada konsep N-sparsing. Yang pertama ada optimasi strategis, memaksimalkan efisiensi komputasi. Yang kedua ada N-sparsing berdasarkan nilai, mengabaikan elemen matriks kecil. Yang ketiga ada N-sparsing berdasarkan mengabaikan perubahan kecil antar langkah. N-sparsing adalah konsep kunci yang memaksakan sparsitas dengan secara strategis mengabaikan nilai-nilai kecil dalam matriks. Pendekatan ini memungkinkan komputasi yang lebih efisien tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Dua pendekatan utama yang diperkenalkan adalah N-sparsing berdasarkan nilai, yaitu mengabaikan elemen matriks dengan nilai kecil, dan N-sparsing berdasarkan waktu, yaitu mengabaikan perubahan kecil pada elemen matriks antara langkah, waktu, dan simulasi. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada metode relaksasi incomplete LU. Yang pertama ada persamaan dasarnya. Yang metode ini itu menyelesaikan persamaan linear dengan AX sama dengan B dengan menggunakan dekomposisi LU tidak lengkap matriks M melalui relaksasi X dikalikan I plus 1 sama dengan X kali I plus M inverse RI. Lalu ada perhitungan residual. Residual RI sama dengan B min AXI dapat diekspresikan dengan matriks residual N sama dengan A min M sebagai R K sama dengan N kali X dikali K min X kali K min 1. Ada kriteria konvergensi. Iterasi konvergen jika ada spektral dari N M inverse sama dengan 1 sama dengan I kurang AM inverse lebih kecil dari 1 yang menjadi dasar untuk optimasi lebih lanjut. Lalu ada algoritma pembaruan dekomposisi. Dekomposisi LDU standar
Dekomposisi LDU dapat diekspresikan sebagai persamaan berikut, yaitu MIJ sama dengan AIJ minus sigma dikali MIK dikali M inverse KK dikalikan MKJ untuk menilaikannya. Lalu ada dekomposisi tidak lengkap, dekomposisi LDO tidak lengkap diekspresikan dengan elemen residual, yaitu NIJ, MIJ sama dengan AIJ minus sigma MIK M inverse KK MKJ minus NIJ. Kriteria pembaruannya ketika nilai-nilai baru dari M inverse IK, M inverse M prime K IK, M prime KK, M prime KJ, dan M prime IJ telah dihitung. Dekomposisi tidak akan diperbarui jika nilai mutlak dari N prime IJ lebih besar dari nilai theta atau ambang batas. Lalu ada metode berbasis. Yang pertama adalah perhitungan residual baru dengan persamaan dari N prime IJ sama dengan NIJ plus A prime IJ minus AIJ, lalu dikurangkan dengan sigma dari M prime IK, M prime inverse KK, M prime KJ minus MIK, M inverse KK, dan MKJ. Lalu ada pengenalan delta dengan memperkenalkan delta IJ sama dengan M prime IJ minus MIJ dan delta prime KK sama dengan M inverse. M prime inverse KK minus M inverse KK yang menghasilkan perhitungan dapat dioptimalkan. Lalu ada optimasi komputasi. Pendekatan ini mengurangi jumlah operasi yang diperlukan untuk memperbarui dekomposisi, meningkatkan efisiensi secara signifikan. Lalu ada hasil eksperimennya, yang dimana tabel ini berisikan metodenya itu S-Force LU dengan theta 0 sampai dengan 10 pangkat min 6. Dengan hasil datanya itu dari terasi rata-rata itu ada 1,01, sparsitas pembaruannya itu 7,8%, sparsitas matriksnya itu ada 43,9%, waktu simulasi yang bersifat relatifnya itu 15 second, di mana hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada threshold nilai theta 0 sampai dengan 10 pangkat min 6, metode sparse lalu mencapai terasi rata-rata 1,1 dengan sparsitas pembaruan itu 7,8% dan sparsitas matriksnya itu 43,9%. Waktu simulasi relatif adalah 15 second, menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Perbandingan metode untuk sirkuit 32 bit menunjukkan waktu simulasi LU 380,6, incomplete LU 384,5, dan sparse LU 340,5, yang membuktikan keunggulan metode sparse LU dalam menangani sirkuit kompleks. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini apa yang perbandingan waktu solver itu ada 4 variabel. Yang pertama itu 41,4 sekon, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk setup matriks dengan metode LU konvensional. Lalu yang kedua 32,2 sekon, waktu dibutuhkan untuk setup matriks dengan metode LU yang dioptimalkan. Yang ketiga 79,7 sekon, itu waktu yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi dengan metode LU konvensional. Lalu terakhir ada 34,4 sekon dekomposisi LU. Waktu yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi dengan metode ILU yang dioptimalkan. Pembacaan detail waktu solver linear menunjukkan perbaikan signifikan pada setiap tahap komputasi dengan metode InParse LU. Waktu substitusi juga menunjukkan perbaikan dari 3,78 untuk metode LU menjadi 36,2 untuk InParse LU. Okay, next. Nah, di sini ada metode lazy yang parse LU. Yang pertama itu iterasinya terbatas, tidak bisa melakukan lebih dari satu iterasi. Lalu yang kedua, toleransi kesalahan, ya ini menerima kesalahan sementara. Yang ketiganya, koreksi Newton, kesalahan dikoreksi pada iterasi berikutnya. Jadi dia menerima kesalahan sementara lalu dikoreksi pada iterasi berikutnya. Dan yang keempat ini peningkatan kinerja mempercepat proses keseluruhan. Metode
lazy and parse LU adalah variasi yang tidak melakukan lebih dari satu iterasi, bahkan ketika presisi yang dibutuhkan tidak tercapai dalam satu iterasi. Ya, pendekatan ini mengakui bahwa kesalahan yang dihasilkan akan dikoreksi oleh iterasi Newton berikutnya dalam simulasi. Dengan mengurangi jumlah iterasi, metode ini lebih memprioritaskan kecepatan komputasi sambil tetap mempertahankan konvergensi keseluruhan proses simulasi. Boleh di next. Itu kesimpulannya. Itu pertama, modifikasi pendekatan. Menpas LU menyatukan beberapa pendekatan, yaitu ILU, metode langsung, dan terakhir relaksasi FAI. Yang kedua, parameter optimal. Format terbaik ketika theta 0 sama dengan akar eksponen. Yang tiga, skalabilitas. Keunggulan kinerja tumbuh dengan ukuran sirkuit. Metode dekomposisi LU and parse berhasil menyatukan beberapa pendekatan yang sebelumnya terpisah, menciptakan solusi yang lebih efisien untuk simulasi sirkuit skala besar. Performa optimal diperoleh ketika parameter threshold mendekati akar kuadrat dari kondisi konvergensi metode Newton. Keunggulan kinerja metode ini semakin meningkat seiring bertambahnya ukuran sirkuit, menjadikannya solusi yang sangat cocok untuk tangan-tangan simulasi masa depan. Oke, boleh next. Terakhir, ini potensi implementasi paralel atau arsitektur paralel. Metode NPARS-LU sangat cocok untuk implementasi pada arsitektur komputasi paralel modern, memungkinkan pemanfaatan sumber daya komputasi yang lebih efisien. Lalu pengurangan jalur kritis. Pengurangan jalur kritis dari 107 menjadi 15,5 merupakan pencapaian signifikan yang membuka peluang untuk realisasi yang lebih efektif. Dan untuk aplikatif masa depannya dengan kemampuan skalabilitas yang baik, metode M4LU menjanjikan untuk simulasi sirkuit yang semakin kompleks di masa depan, mendukung inovasi dalam desain PLSI. Pengurangan jalur kritis yang signifikan membuat metode M4LU sangat menjanjikan untuk implementasi paralel. Hal ini membuka jalan bagi simulasi sirkuit yang lebih cepat dan efisien, mendukung pengembangan teknologi semikonduktor yang semakin kompleks. Terus sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekurangan katanya. Sekian, terima kasih.